Shalom saudara yang kekasih, video ini saya buat untuk merespon Sister Elvi Tendean yang meminta saya menerangkan tentang hukum kasih dalam Alkitab. Karena ada argumentasi yang menyatakan termasuk Sister Elvi sendiri yang mengatakan karena Allah telah menyempurnakan 10 hukum Allah ini, maka dalam perjanjian baru hanya ada 2 saja, bukan lagi 10, yaitu hukum kasih, katanya kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ayat yang dikutip kemudian adalah Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Nah, kemudian saya bertanya kepada Sister Elvi, berikan contohnya. Lalu dia memberikan contoh untuk mengasihi sesama manusia, dan itulah katanya adalah ringkasan dari hukum kasih. Well, kalau kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, kenapa kita diminta untuk mengasihi? Karena lawannya membenci, menurut Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 15, membenci sama dengan membunuh. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang lain yang saya mau sampaikan di sini adalah, kalau kita katakan mengasihi itu atau hukum Allah itu hanya ada 2 hukum kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, ada masalah yang fundamental di sana, yaitu orang akan kebingungan mau mengikuti yang mana. Nah, saudara, di Indonesia itu ada banyak hukum yang mengatur negara Indonesia. Hukum lalu lintas juga ada banyak. Nah, bagaimana mungkin Allah mau mengatur masalah dosa di dunia ini hanya dengan 2 hukum saja? Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita katakan hukum ini hanya hukum kasih, hanya ada 2, mengambang kita tidak tahu. Nah, jangan lupa saudara yang kekasih, arti dari dosa atau definisi dosa menurut Alkitab, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, kalau kita katakan hukum kasih yang berlaku, bagaimana bisa kita tahu atau bagaimana kita tahu orang melanggar hukum kasih itu kalau tidak ada poin-poin atau butir-butir dari hukum kasih? Jadi yang banyak salah dimengerti orang sebenarnya adalah hukum kasih ini adalah ringkasan dari 10 hukum Allah atau 10 hukum Allah yang dibuat lebih simpel. Tetapi 10 hukum Allah adalah penjabaran dari hukum kasih. Karena kalau kita mengasihi Allah, Allah mengaturnya. Bagaimana caranya? Yaitu jangan menyembah Allah yang lain. Lalu jangan membuat patung lalu menyembahnya. Lalu jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Lalu kuduskanlah hari Sabat. Karena hari Sabat adalah tanda bahwa Allah adalah pencipta dan kita ini ciptaannya. Kemudian bagaimana kita mengasihi sesama kita, yaitu hukum yang ke-5 sampai yang ke-10. Jadi kalau kita katakan hukum kasih itu adalah penyempurnaan atau Yesus adalah kesempurnaan dari hukum, lalu kita sekarang hanya memiliki hukum kasih, orang akan bingung bagaimana caranya mengasihi. Oke? Dan orang juga tidak akan tahu kalau yang mana sebenarnya dosa. Karena tentu Sister Elvi setuju kalau hari ini dosa itu masih ada. Nah, dosa adalah pelanggaran hukum. Bagaimana Sister Elvi Tendean mengetahui kalau sister atau saya buat dosa kalau tidak ada butir-butirnya? Nah, inilah yang salah dimengerti orang, termasuk Sister Elvi. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Nah, ini konklusinya. 10 hukum Allah, hukum moral itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi hukum kasih bukan mengganti 10 hukum Allah. Hukum kasih adalah ringkasan dari 10 hukum Allah. Tapi prinsipnya, saudara sudah menonton video saya sebelumnya, prinsipnya hukum Allah ini masih ada dan kekal sampai selama-lamanya. Jadi semoga Tuhan memberkati Sister Elvi Tendean. Ini penjelasan yang simple, yang sederhana dan singkat. Kalau ingin belajar lebih dalam, saya bersedia duduk bersama dengan Sister Elvi untuk mempelajari hal ini. Tuhan memberkati.